Ribuan bakat terbaik dari seluruh penjuru Indonesia telah mengikuti audisi online. Inilah momen yang sangat mendebarkan. Keputusan juri akan sangat menentukan. Siapakah yang akan melaju tampil di panggung spektakuler? Tunggu di Indonesia Mencari Bakat 2021 Audisi Juri. Indonesia, tunjukkan bakat. Segera di Oktober Trans TV. Selamat siang semuanya, saya Karus. Dan di pojok sana sudah siap menemani kita semua hari ini di acara Rumping. Jauh Secret Rumah. Oke. Hari ini kita ketemu sama beberapa bintang tamu seru-seru. Ini semua jago nyanyi bintang tamu aku hari ini ya. Aku juga jago sama ya. Tapi kita ke pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini datangnya dari dunia dua-duanya ya, nyata maupun maya. Diawali dari dunia maya, kemudian yaitu karena terjadi di dunia nyata. Apakah itu yang lagi ramai dari pagi sampai siang ya? Sudah menjadi pembicaraan adalah bahwa pernikahan Lesti dan Rizky Bilar ini terancam akan ada yang melaporkan dengan dugaan sebagai pembohongan publik gitu ya. Kenapa? Karena mereka kan sebelum menikah, sebelum ijab kabul yang disiarkan di TV gitu ya. Sebelumnya mereka sudah menikah siri, ya kan. Sementara kalau dalam hukum gitu ya, pernikahan siri itu sebenarnya ya sah dan bisa diakui dan secara negara juga tinggal dicatatkan saja gitu ya. Tetapi pada saat ijab kabul di televisi, dua orang ini kan mengaku masih jejaka dan gadis gitu ya. Padahal kan sudah menikah gitu. Itu yang salah satu yang dianggap sebagai kebohongan. Lebih jelasnya ini ada seseorang yang memposting di Facebooknya namanya Mila Mahmudah. Ini adalah seorang advokat yang advokat dan juga sering untuk pendampingan masalah kekerasan perempuan dan lain sebagainya. Ini dia tulis bahwa Bismillah, saya berpikir untuk melaporkan kebohongan Leslar ke Polda karena sudah membuat gaduh dan acak-acak hukum dan syariat agar tidak ada lagi artis dan TV menjadikan syariat Islam sebagai komoditas. Oke, kita sudah menelpon. Tadi kita sudah menelpon Milanya, tapi Mbak Mila ini masih belum mau memberikan keterangan sebelum hari Jumat dia mendatangi Polda. Kita juga sudah menghubungi pihak KUA, penghulu yang menikahkan Leslar di televisi, tapi juga dari pihak KUA juga belum mau memberikan keterangan karena itu adalah produk pernikahan dari pihak mereka. Dan kalau dari artikelnya sudah disebutkan bahwa pihak KUA yang menikahkan Leslar di televisi menikahkan berdasarkan data yang diberikan, yaitu bahwa kedua orang ini belum menikah, jadi istilahnya masih jejaka dan gadis gitu. Kenapa? Aku tanya kenapa sih kalau kita baca ada jabarannya panjang di Instagramnya Mbak Mila ini. Kenapa sih penting amat ngelaporin Leslar? Astaga, nggak penting gitu ya. Masa gara-gara dia udah nikah siri dilaporin? Alasannya adalah begini. Karena Lesti dan juga Rizky Bilar ini adalah public figure yang terkenal, banyak pengikutnya, terutama anak-anak bocil-bocil itu istilahnya bocah cilik begitu ya. Apa yang mereka lakukan itu ya ada implikasi hukumnya. Apa yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky itu ada implikasi hukumnya. Ini menurut panjang penjabaran dari Mila ini ya. Apa implikasi hukumnya? Ketika sudah menikah siri gitu ya, ini kan sebenarnya resmi juga gitu ya. Dan apalagi kemudian hamil gitu. Nah, ketika mereka menikah lagi dianggap sebagai pernikahan baru dan kemudian itu tercatat secara negara, maka pernikahan mereka yang dicatat itu adalah yang ini. Sementara kan hamilnya di sini. Jadi artinya status hukum anak yang dikandung itu menjadi istilahnya anak di luar nikah. Itu dia yang ngomong loh, bukan aku ya. Gitu ya. Harusnya bagaimana? Kalau nikah siri kan memang sah begitu ya. Harusnya gimana? Harusnya yang benar adalah nikah sirinya ini kalau hamil dalam waktu mereka pernikahan siri ya dicatatkan saja pernikahan sirinya ke negara sehingga status anak yang dikandung dalam masa pernikahan ini tetap adalah anak di dalam pernikahan. Begitu penjelasannya Mbak Mila. Sehingga ini nanti implikasinya ke anak yang dikandung. Dan ini diharapkan kenapa ada gugatan ke Leslar supaya ini tidak menjadi contoh buat yang lain-lain. Kalau buat saya sebagai ibu-ibu, buat anak perempuan, wahai anak perempuan, kalau ada laki-laki mengajak Anda menikah siri dengan alasan supaya menghindari zina, ya bilang aja, kamu kalau serius sama aku datanglah ke orang tuaku gitu ya. Walaupun belum tentu kita nikah,
Tapi izin dulu lah, jangan main, wah abis ini aku diserang sama Leslar. Oke, kita lihat. Tapi dari pihak Lesti dan Rizky Bilar, apa tanggapan mereka? Dari Instagramnya ada pengacara yang sudah digandeng, yaitu Theo namanya. Dan kayaknya mereka juga akan melakukan pembelaan begitu dan menyebut ya kita akan kawal ini jangan sampai ada yang cari sensasi dan pansos. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Kita juga masih mencari nomor teleponnya Mas Theo ini yang kayaknya dia akan mewakili Lesti dan apabila ada gugatan hukum ya. Tapi kita belum dapat nomor teleponnya. Kita coba sekarang telepon manajernya Lesti dan Rizky Bilar. Kita tanya bagaimana tanggapan pasangan ini terhadap adanya wacana bahwa mereka akan dilaporkan. Apa yang mereka lakukan di televisi itu dianggap sebagai pembohongan publik, mempermainkan hukum dan syariat. Begitu ya. Bisa ditelepon dari sekarang, coba dihubungi. Bisa? Siapa namanya? Udah terhubung belum? Belum. Udah diangkat? Belum diangkat. Kita masih coba menghubungi ya. Tapi kita lihat dulu sambil menunggu diangkat sama manajernya Rizky dan Lesti ya. Apa sih alasannya mereka sebetulnya melakukan pernikahan siri terlebih dahulu gitu ya, sebelum akhirnya mereka menikah dan melakukan ijab kabul lagi yang disiarkan secara langsung di televisi begitu ya. Padahal kalau nggak salah baca di artikel, orang tuanya atau ibunya Lesti sudah berpesan agar jangan hamil dulu sebelum ada nikah lagi yang disiarkan televisi begitu ya. Kita lihat tayangannya berikut ini. Jadi sebetulnya memang pernikahan siri itu sah dan nggak apa-apa gitu, sah. Cuman yang perlu dipikirkan ke depannya adalah mengenai status anak secara negara begitu. Jadi yang sebaiknya dilakukan kalau dari Mbak Mila ini adalah ketika menikah siri kemudian dalam pernikahan siri itu hamil, punya anak, ya pernikahan siri ini tinggal dicatatkan lagi ke negara, tinggal dicatatkan. Jadi tanggal pernikahannya adalah tanggal ini gitu ya. Tanggal sebelum kehamilan. Tapi kalau menikah lagi istilahnya bikin pernikahan baru lagi dengan ijab kabul baru, maka yang dicatatkan adalah yang di sini. Sementara kan kehamilannya di sini. Begitu penjelasannya yang saya baca ya. Kalau salah-salah nanti kita tunggu aja keterangannya Mbak Mila ini setelah hari Jumat. Ya, ada komentar netizen beragam, banyak yang juga bertanya, apa sih, kenapa sih repot amat perlu dilaporin kebohongan publik? Biarlah, kan tidak merugikan orang lain begitu. Sekali lagi, alasannya tadi adalah Mbak Mila adalah karena ini adalah public figure, jangan sampai apa yang dilakukan ini kemudian dicontoh karena ini ada implikasi hukumnya terhadap dan juga perlindungan hukumnya terhadap mereka berdua dan ya sebenarnya terhadap mereka berdua jangan dicontoh karena takutnya nanti yang lain juga akhirnya jadi bingung karena banyak kasus-kasus di mana ya jadi bingung terutama bagi anak-anak yang dilahirkan begitu. Nah, berikut kita akan wawancara sama bintang tamu saya. Ini suami istri yang sudah menikah puluhan tahun dan mereka ini juga sempat melakukan kebohongan publik. Ya, pada saat pernikahannya, di mana 4 tahun mereka menikah, kita nggak tahu, baru dikasih tahu 4 tahun kemudian. Kita lihat ini profilnya Arman dan Dewi Gita. Arman Maulana, vokalis band Gigi berusia 50 tahun yang dikenal dengan lagu 11 Januari ini menikah dengan Dewi Yuliarti atau Dewi Gita, penyanyi berusia 51 tahun pada 11 Januari 1994 dan dikaruniai 1 anak bernama Naja Dewi Maulana setelah 7 tahun menikah. Namun Dewi mengaku pernah selingkuh saat pacaran dan Arman sempat menutupi pernikahannya selama 4 tahun karena khawatir kehilangan fans. Dewi Gita yang memulai karir sebagai penari saat berusia 9 tahun ini mengaku kalau anaknya pernah menjadi korban bully teman-temannya di sekolah sejak SD sampai SMA hingga sang anak memutuskan kuliah di Leeds Art University Inggris tahun 2019 namun baru berangkat Januari 2021 kemarin karena tidak mau dikenal banyak orang. Benarkah Arman Maulana mengizinkan sang anak kuliah di luar negeri agar tidak dibenci sang anak? Dan bagaimana cara pasangan tersebut menjaga keharmonisan rumah tangga di usia pernikahan ke-27 tahun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Dewi Gita dan Arman Maulana. Yeay! Aduh. Ini kayaknya diformalin deh pasangan ini ya. Masih gini-gini aja dari dulu. Sebentar. Berbicara masalah pembohongan publik. Ini Arman betul. Ya, benar. Jangan sampai Takut, salah. Bukan ini Dewi Gita benar bukan? Iya. Coba ini Dewi Gita. Kalau saya Kim Kasian. Kim Kasian ya. Coba kita lihat sih kompilasi lagu-lagu mereka ya yang hits dari dulu sampai sekarang. Kita lihat yang berikut. Mereka mesra-mesraan di sini, kesel banget ya.
Oke, ini adalah pasangan yang pernikahannya dulu berapa? Itu lagu 11 Januari itu menggambarkan pernikahan kalian di bulan Januari ya? Iya. Iya betul kan? 11 Januari. 11 Januari. Pernikahannya. Pernikahan yang Tahun 94. sempat ditutup-tutupi dan Dalam. dilakukan dalam keadaan gelap-gelapan ya? Yes. Ya. Iya. Untung belum ada netizen. Nah, iya. Jadi nggak bisa dilapor-laporkan. Betul. Nggak bisa dilaporkan. Kebohongan publik. Tapi kan Kebohongan kamu publik. ijab kabulnya sekali doang kan? Sekali doang. Oh, sekali doang. Tapi ada perasaan Sekali doang kan? 5 kalau nggak salah. Aduh, tapi sebagai ya yang menikahnya udah lama, produk ketenaran dari zaman dulu banget yang emang beda gitu ya, bisnis industri musiknya Ya, beda gitu banget. ya. Ada perasaan gimana gitu nggak sih melihat bahwa kalau zaman sekarang tuh, kalau kalian dulu harus menutupi pernikahan, takut popularitas terganggu. Kalau sekarang anak zaman sekarang tuh pernikahannya, orang tuh kapan nikah Iya. dirayakan gitu. Agak ada rasa, ih coba gue dulu tuh pesta kali gitu kan. Enggak, justru kalau aku ya nggak tahu kalau suamiku. Kamu suami aku kan? Iya. Merasa bersyukur Hah? bahwa saya berada di era yang saat itu kayaknya aman, nyaman, damai, tentram dan sentosa gitu ya. Tidak banyak yang Ya, gitu. privacy masih bisa dijaga. Nggak tahu juga karena mungkin aku juga pada hakikatnya pribadinya memang nggak kepengenan show off. Kalau zaman sekarang mungkin istilahnya pansos ya Pansos. gitu. Kalau Sama sih, sama. Sama ya? Emang dulu juga saya sama Dewi minta izin keluarga masing-masing untuk meng-keep dulu ya pernikahan kita juga emang sama gitu. Apa yang kita mau tuh sama, bahwa emang kita berkarir dulu yuk gitu dan sebagainya. Jadi sama aja. sama aja sebenarnya, kalau nggak ya udahlah gitu ya, yang kalian itu adalah itu yang kalian Iya, syukuri. Iya. betul. Oke baiklah, sekarang saatnya kalian berdua untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Arman Maulana. Assalamualaikum, saya pulang dulu. Belum. Oh, kamu dulu belum sempat dibaca. hampir mau di PHK sebagai suami gara-gara pernah ribut besar karena kamu lupa tanggal anniversary dan ulang tahun istri kamu. Fitnah atau fakta? Fakta. Selama 10 tahun pernikahan. Fakta. Ya itu. Lupanya 10 tahun. Iya, fakta. Makanya jadilah 11 Januari itu lagu itu. Oh, lagu untuk menyogok ya ini. Nyogok. Dan untungnya meledak. Kalau nggak meledak, Aduh. lupa juga gua pasti. Jadi 11 Januari itu sebagai momen pengingat kamu juga ya? Betul. Ah, Jadi kalau fakta. lupa tinggal setel lagu. Nah, inget Enggak, kok. yang gue senengnya adalah dulu kan udah media sosial, Twitter dan sebagainya, Facebook. Jadi gue senengnya tuh kan gue emang pelupa kalau ke tanggal gitu ya. Nah untungnya tuh 2 Sampai hari. tanggal transfer juga lupa. Kalau itu kan bebas. Itu penting tuh tanggal Apa namanya? 2-3 hari sebelumnya tuh udah rame di Twitter. Kang, wah bentar lagi anniversary. Oh iya ya, jadi gue Ingetin banyak. ingat. Oke, sekarang tanggal ulang tahun istrinya berapa? 28 Juli 70. Oke, pada Tunggan, biasanya 27 mulu, gue nggak ngerti. saat tanggalnya inget nggak? Apaan? Pada saat tanggalnya inget Oh nggak? ingat. Oh, enggak. Ya itu pokoknya 11 Januari lagu itu bener-bener turning point-nya gue. Ngingetin semua tanggal-tanggal yang memang bersejarah. Emang bener, tapi emang berantem sampai mau Enggak. Geranteng sih enggak, tapi dia ngasih surat kalau tapi aku tuh sangar kan, suratnya. Kalau aku tuh kan kata-kata manis tapi jelek gitu. Suratnya sangar. Jadi surat cinta. Tahun ini panjang, Panjang, gitu surat kan, cinta. manis. Tahun ini saya masih memberikan surat cinta yang begitu manis untuk kamu sayangku. Besok tahun ke-11 kalau kamu masih lupa saya mau kirim surat talak. Nah, Iya, itu. aduh. Iya benar tulisannya gitu. Setelah Kaget sebelumnya- lah gua, oh iya sekarang 11 Januari gitu. Setelah sebelumnya saya kirim surat tagihan dulu. Eh. Bagian Benar. Oke, Arman lagi fitnah atau Oke. fakta? Bahwa kamulah yang paling agak berat untuk melepas anak kamu pergi sekolah jauh ke Inggris. Karena ya namanya bapak ya, lebih was-was dan takut ditinggal sama anak sematawayang. Fitnah. Iya fakta. Ya cowok, saya ayah, anak cewek satu-satunya, bukan ke Jogja, bukan ke Bandung, bukan ke Makassar gitu pindahnya kan, ini kan beda negara gitu. Beda negara, mana kamu kalau ke sana mesti dikarantina dulu. Dulu sebelum ada pandemi aja mikir kan, tetap aja 24 jam istilahnya Iya. gitu kita harus ke sana gitu kan. Belum harus visa dulu, belum banyak lah itunya gitu. Nah, apalagi sekarang pada saat udah pandemi itu kan banyak lagi sekarang harus karantina apa. Tapi akhirnya mendekati Naja mau ke Inggris, akhirnya ya saya ya berdoa, ikhlas,
alhamdulillah lancar lah. Alhamdulillah. Dan ini dan Cuman- ada kekhawatiran kamu di Sekarang tanya dia, wah aduh, gue kangen banget sama anak gue gitu. Gue ke kamarnya, gue lihat kamarnya, telepon, udah gitu remaja pas di WhatsApp atau apa, Lagi sibuk. ya ada apa? Pendek-pendek. Lempeng aja gitu. Gimana kok? Oke, Iya deh. ya fine gitu. Tapi gue udah seneng banget, Dengar suaranya udah seneng banget. seneng banget. Aduh, tapi sempat ada ketakutan ya, karena anak kamu kan katanya dulu di sekolah sempat dibully, dia nggak tahan dengan verbal yang mengatakan, Iya. kok begini, padahal anak Arman Maulana, kok begini, begitu. Iya, itu emang itu pernah diomongin sama almarhum Krisya ya dulu waktu Najah masih bayi. Almarhum Krisya pernah ngomong sama gua, "Man, jagain anak lu karena mungkin akan ada kejadian seperti dan memang terjadi gitu." Ya akhirnya pada saat Najah bilang, "Pak, aku pengen boleh nggak sekolah di luar negeri karena begini-begini." Ya saya bilang, "Ya udah, doain saya ada rezeki sama Dewi. Kalau bisa ya silakan." Dan Ya udah. akhirnya tinggal berapa tahun lagi sih sekolahnya? 2 tahun tahun. lagi. Masih 2 tahun. Lebih lah, 2 tahun setengah Iya. lagi lah. Mudah-mudahan aja dia nggak tiba-tiba mau S2 Oh, sekalian. pasti itu kayaknya sih. Dewi kita Vita atau fakta? Pada saat awal-awal Nggak anak kamu ada, sekolah nggak di ada, Inggris, udah. ya kan kamu yang nemenin dia selama 7 bulan. 6. 6. 6. Dan itu kamu paling kesal karena yang rese itu adalah suami kamu, Arman Maulana, yang nggak bisa ditinggal kamu lama-lama. Fitnah atau fakta? Fakta. Kok gue yang jawab? Fakta ya. Fakta. Tapi sebenarnya kan yang nyuruh juga dia yang nemenin ya. Tapi yang suruh pura-pura Bukan juga pulang kok dia dia. ya. Sebenarnya kan yang repot juga saya sendiri. Saya sendirian di rumah di sana. Dia mah banyak yang ngurusin di sini kan. Nah, gitu ya. Nggak ada yang enak. Emangnya enak saya di sana gitu kan. Oke, baiklah. Habis ini kita akan minta pasangan ini untuk menjawab pertanyaan dengan cepat ya dalam waktu 1 menit saja ya. Kalau tidak berhasil menjawab semua pertanyaan dalam waktu 1 menit, tantangan pada mereka adalah untuk menelpon mantannya. Entah yang mana mantannya, apakah mantan yang mobilnya kemudian dibeli sama Arman Maulana atau mantan yang lain yang didatangin. Oh saya sih mantan supir aja. Terus gini, enggak ada Kita ini belum itu hukumannya kalau nggak berhasil jawab. Susah tapi. Kenapa? Mantannya dia Brad Pitt, gue Angelina Jolie. Wah! Susah. Nelfon Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rutinus.